الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan pada hari ini bisa hadir kembali di kajian rutin kita setiap Selasa sore, dan alhamdulillah ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan kita di hari yang pertama. Semoga kita diberikan kekuatan, taufik dan hidayah dari Allah SWT sehingga bulan Ramadan tahun ini menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan yang kemarin dan sebelum-sebelumnya. Dimanfaatkan ini untuk kita meraih pahala sebanyak-banyaknya dan untuk menghapus dosa semaksimal mungkin. Jadi ini adalah kesempatan untuk meraih kebaikan dan pahala sebanyak mungkin dan kesempatan untuk melebur dosa dan kesalahan yang selama ini kita punya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan dan dari hal-hal perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita. Kita maksimalkan dan istiqomahkan sholat malamnya, sholat tarawihnya, dan kita istiqomahkan dalam membaca Al-Quran semaksimal mungkin. Haji mumpung, belum tentu ini menjadi Ramadan kita yang sempurna, maka kita harus senantiasa hati-hati dan mawas diri. Banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang tahun ini tidak diberikan kesempatan, mungkin karena sudah meninggal dunia atau ada yang sakit. Maka ini adalah nikmat. Kita harus sambut Ramadan ini dengan penuh gembira dan penuh dengan semangat untuk mengisinya dengan amal soleh sebaik-baik. Baik, pada Ramadan tahun ini kita seperti biasa akan bahas kitab khusus selama kajian Selasa sore dan Sabtu sore yang kita biasa agendakan sudah bertahun-tahun. Kita keliling sebagai bentuk kita tafaqquh fiddin, thalabul ilm, dan juga untuk ziarah ukhuwah antar kita sesama ikhwah pengajian. Kita anjang sana ke satu masjid ke masjid yang lain atas permintaan dan pengajuan dari teman-teman kajian. Untuk tahun ini kita bahas kitab Aqidah, kitab Aqidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama besar abad 20. Jadi beliau ini terkenal dengan Syekhul Islam fit Tauhid fil Aqidah karena karangannya
tulisan-tulisan beliau adalah didominasi dalam masalah tauhid dan akidah. Di antaranya buku yang kita bahas sore hari ini yaitu kitab Mas'alatun min Masailil Jahiliyah. Jadi tradisi atau adat istiadat jahiliyah yang diamalkan oleh orang-orang Arab terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam buku ini ada 128. Ada 128 adat istiadat atau tradisi yang diselisihi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan tahun ini kita istimewa karena kita udah punya santri. Mulai buka. Tahun kemarin kita belum ada santri. Insya Allah ke depan semoga bertambah santrinya. Tahun ini alhamdulillah ada 20-an santri, ada putra, ada putri, ada sekitar 23. Semoga ini menjadi keberkahan kita semua. Monggo dibuka bukunya, halaman yang pertama. Saya baca nanti terus kita jelaskan. Buku ini kita bahas sedapatnya selama di bulan Ramadan ini. Kalau selesai alhamdulillah, kalau enggak ya kita lanjutkan di lain kesempatan insyaallah. Saya disimak bukunya dari awal ya. Terjemahannya mohon. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini adalah buku yang mengumpulkan perkara-perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyelisih orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan kaum ummiyin. Dan kaum ummiyin, kaum yang tidak dapat membaca dan menulis, yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim untuk mengetahuinya, sebagaimana ucapan seorang penyair, dengan adanya lawan maka nampaklah kebaikan dari lawan tersebut, dan dengan keberadaan lawannya akan nampaklah segala sesuatu. Di syair Arab ini maksudnya lawan dari sesuatu itu memperjelas sesuatu tersebut. Kita lebih paham siapa itu laki-laki dan apa laki-laki kalau kita pahami perempuan. Nah, lawan dari laki-laki itu perempuan. Kita akan paham perempuan itu seperti apa kalau kita pahami lawan dari perempuan, yaitu laki-laki. Kita akan paham apa itu tauhid kalau kita juga paham lawan dari tauhid itu apa? Syirik. Kita nggak akan paham dengan sempurna apa itu tauhid kalau kita nggak memahami apa lawan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan. Begitu pula kita nggak akan paham dengan benar apa itu sunnah kalau kita nggak ngerti lawan dari sunnah itu, yaitu apa? Bid'ah. Jadi dalam syair dikatakan ad-diddu yudhiru husnahu diddu. Jadi dengan adanya lawan itu justru memperjelas sesuatu itu. Kalau nggak ada lawannya maka sesuatu itu nggak akan lebih terang, lebih nampak. Kebaikan akan lebih terang benderang karena ada keburukan. Karena ada keburukan. Kebaikan lawan dari kejahatan. Jadi kita kenali kejahatan sehingga kita ngerti apa itu kebaikan. Jadi mengenali suatu yang jelek itu boleh dan harus, tapi bukan untuk diamalkan.
kejelekan itu, tapi untuk diwaspada. Kayak sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Yaman mengatakan, araftu syarra la lisyarri, aku kenali keburukan bukan untuk aku amalkan. Aku kenali kejahatan bukan untuk aku tiru. Lakin litawaqqihi, tapi untuk aku waspadai. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi, katanya. Siapa yang enggak ngerti mana yang buruk dari yang baik, maka khawatirnya dia terjerumus dalam keburukan tanpa dia sadari. Ada ulama mengarang kitab Al-Kabair. Apa arti Al-Kabair? Dosa-dosa besar. Imam Dhahabi, Imam Nawawi, para ulama-ulama mengumpulkan semua dosa-dosa. Ada zina, ada mencuri, ada membunuh, ada judi. Itu bukan untuk dilakukan, tapi untuk dikenali. Oh ini. Karena kalau nggak ngerti kita, oh ini dosa, salah, ini maksiat, takutnya kita melakukan itu tanpa kita sadari bahwa ternyata itu adalah dosa. Maksud dari syair ini, dengan adanya lawan, maka nampaklah kebaikan dari lawan tersebut, dan dengan keberadaan lawannya, maka nampaklah segala sesuatu lebih terang, lebih jelas. Lanjut, maka perkara yang paling penting dan sangat berbahaya adalah tidak adanya keimanan hati terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apalagi jika disandarkan kepada anggapan baik terhadap apa-apa yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya, maka sempurnalah kerugian yang akan diperoleh kelak pada hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang beriman, dan orang-orang yang beriman kepada kebatilan dan mengingkari Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Surah Al-Ankabut ayat 5. Ini muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang kita masuk tradisi yang pertama, adat istiadat yang pertama orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Jadi jahiliyah itu sebelum Islam datang, ya. Setelah Islam datang, setelah Rasulullah Muhammad SAW diutus, maka jahiliyah itu sudah nggak ada lagi secara umum. Zaman jahiliyah itu sudah tidak ada lagi. Adapun secara khusus kita boleh mengatakan orang ini ada sifat jahiliyah. Oh, negeri ini ada, negara ini ada adat-adatnya jahiliyah, boleh. Tapi nggak boleh kita mengatakan zaman ini zaman jahiliyah. Zaman ini zaman jahiliyah, nggak boleh. Karena zaman jahiliyah itu secara umum sudah selesai, sudah terhapus dengan apa? Dengan diturunkannya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan datangnya iman, dengan datangnya Islam, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, jahiliyah sudah hilang secara umum. Tapi kita dibolehkan mengatakan pada diri seseorang, kamu ini ada jahiliyah. Orang itu ada sifat jahiliyah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa ada sahabat yang mengumpulkan apa? Kelompoknya masing-masing. Jadi manggilnya itu ya muhajirin, wahai kelompok muhajirin. Ya ansor, wahai kelompok ansor. Sahabat waktu itu kan ada dua. Ada yang dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Ada yang di Madinah menyambut yang dari Mekah namanya al-ansor. Nah ini geng-gengan. Wahai muhajirin, wahai ansor. Rasul mengatakan inna fikum ya marun jahiliyah. Kalian ini ada sifat-sifat jahiliyah. Nggak boleh seperti itu. Dan Rasul juga menyebutkan siapa yang membangga-banggakan nasabnya, keturunannya, maka itu jahiliyah. Atau fil ansab.
mencela nasab, wal fahr fil ansab, mencela keturunan orang, kemudian membanggakan keturunannya sendiri. Ini darah biru, ini ningrat, kamu nggak level sama saya. Jadi bikin kasta-kasta. Itu adalah budaya jahiliyah atau perangai jahiliyah. Kemudian Rasul juga mengatakan an-niyahah, orang yang meratapi kematian, ya, tidak terima dengan wafatnya orang-orang yang dia sayangi, dia memprotes, niyahah, meratapinya sampai dia memukul-mukul pipi, menjambak-jambak rambut, menyobek-nyobek baju, melakukan ekspresi-ekspresi yang dia nggak terima sama takdir Allah, gulung-gulung, kipu-kipu hawu, jedot-jedotkan kepala di tembok sebagai ekspresi bahwa dia nggak terima atas wafatnya orang yang dia sayang. Ini niyahah. Ini kata Nabi, itu termasuk jahiliyah. Jadi orang yang melakukan kayak gitu kita bilang itu kamu jahiliyah. Sifatmu itu sifat jahiliyah. Boleh. Secara personal, secara kasus per kasus itu boleh, tapi nggak boleh mengatakan apa tadi? Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sudah selesai dengan turunnya Islam, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang yang pertama, tradisi yang pertama. Kita langsung masuk ke terjemahan biar efisien. Sesungguhnya orang-orang jahiliyah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa dan beribadah kepada orang-orang saleh. Tujuannya untuk mencari syafaat mereka di sisi Allah, karena mereka menyangka bahwa Allah dan orang-orang saleh mencintai akan hal itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Artinya, dan mereka menyembah selain Allah, selain daripada Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemadharatan dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat 18. Kemudian ayat berikutnya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi kami tidak menyembah berhala-berhala itu melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Dan ini, kata Syekh, merupakan perkara yang paling besar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelisih mereka. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa misi al-ikhlas, yaitu tauhid, dan mengabarkan bahwa keikhlasan itu merupakan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus semua rasulnya dengannya, dan tidaklah akan diterima amalan kecuali dari seorang yang ikhlas. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu yang mereka, itu yang orang-orang jahiliyah anggap baik, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga baginya dan menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya. Ini adalah perkara yang menyebabkan manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu mukmin dan kafir. Dari sinilah terjadi permusuhan, dan karenanya lah disyariatkan jihad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perangilah mereka
Waqatiluhum, perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi fitnah kesyirikan lagi di atas muka bumi ini. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu semuanya hanya bagi Allah Subhanahu. Surah Al-Anfal ayat 39. Ini tradisi yang pertama yang diingkari oleh Rasulullah SAW, yang nggak boleh kita tiru. Tradisi apa itu? Tradisi mereka itu menyekutukan Allah, menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh di kalangan mereka yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi mereka tabarruk, ngalap berkah, ya, tawassul, mencari wasilah dengan orang-orang saleh yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka panggil-panggil namanya, mereka sebut-sebut nama orang saleh itu yang dianggap wali, habaib atau yang lainnya. Ya. Mereka mengira itu bukan kesyirikan. Mereka mengira itu bukan kesyirikan. Mereka hanya mengatakan apa? Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Kami itu nggak menyembah habaib. Kami nggak menyembah orang soleh. Kami nggak menyembah para wali. Ya. Kami hanya menjadikan mereka sebagai syufa'ah, sebagai perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat atau tradisi mereka. Yang sekarang orang-orang Islam, saudara-saudara kita kaum muslimin, banyak yang mengikuti tradisi. Ya, banyak yang datang ke kuburan-kuburan keramat. Bahkan kuburan-kuburan itu udah dibikin fakultas sendiri. Ngertos maksudnya fakultas. Jadi kuburan itu sudah dibikin diasumsikan, diiklankan sedemikian rupa sama orang-orang yang memang berkepentingan terhadap kuburan-kuburan itu, karena infaknya sangat besar. Infaknya sangat besar, pemasukan ke mereka itu sangat besar, miliaran rupiah. Gunung Kemukus itu aja setiap tahun nyumbang ke APBD Sragen itu 3 M. Gunung Kemukus Berlawang. Itu berita saya baca 5-10 tahun yang lalu. Ya, nggak bisa ditutup karena cukup menghasilkan. Dan sekarang apalagi? Ya, diperbarui, diperbagusi, dibikin wisata, ya. Kalau malam lampu-lampu gitu ya, orang banyak yang ziarah. Padahal itu bukan keramat. Yang dikubur di situ konon bukan orang soleh. Itu seorang anak yang menzinai ibu kandungnya sendiri, Pangeran Samudro. Ya, Pangeran Samudro yang punya hubungan terlarang dengan ibu kandungnya, Ontrowulan, Dewi Ontrowulan, terus konangan sama bapaknya, Raja Pajang Solo. Kalau kita ke Pajang itu kan ada benteng ya, masih ada kerajaan. Terus diusir sama bapaknya, lari ke barat, berdua, anak sama bapaknya ibu ini. Terus mereka berhenti di Bukit Kemukus, Berlawang, dan mereka hidup di situ. Di situ ada, di Kemukus itu ada patung nobong, pornografi, patung yang menggambarkan kemaluan laki-laki. Itulah setan telah mentalbis, membuat remeng-remeng, membuat hal yang seperti itu. Syirikan, kemaksiatan dibungkus dalam ritual wisata religi. Ngeri sekali. Saya nggak mau ceritakan semua.
Saya udah 2 kali observasi ke situ, betul-betul nyata bahwa orang yang berkunjung ke situ setelah itu mau melakukan perzinahan dengan selain istri jika ingin hajatnya dikabulkan. Dari situ banyak sekali PSK, pelacur-pelacur, ya, itu luar biasa. Talbisnya syaitan. Jadi dakwah kita masih panjang, tugas kita masih banyak untuk memahamkan, mengedukasi kaum muslimin tentang bahayanya kesyirikan. Saya pernah ngobrol dengan salah satu dari mereka, ya, apa ini bukan kesyirikan? Bapak-bapak, oh itu bukan kesyirikan. Jawabannya persis seperti yang di ayat ini. Kami enggak menyembah mereka. Ma na'buduhum. Coba di dalam surat apa tadi? Surat Yunus ayat 18. Atau surat Az-Zumar ayat 3. Persis seperti apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang menyembah selain Allah dari kalangan para wali-wali yang dianggap wali-wali itu. Mereka mengatakan mana butuh, kami nggak nyembah mereka. Ya persis seperti itu. Persis. Jadi coba ngobrol sama orang. Siapkan dalil, siapkan hujah, susun narasi, kata-kata supaya enak ngobrolnya. Mereka bilang gitu, mana butuh, kami bukan nyembah kuburan dan ngawur. Ya, tadi saya di ngawur. Ada saksinya itu. Safik. Mana butuhum, kami nggak nyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami kesini ini supaya mereka ini kuburan ini, ahli kubur ini, orang-orang yang kami anggap soleh ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami ini orang banyak dosa. Kami orang yang berlumur dosa. Kami orang reget, ya, jauh dari suci, dari bersih. Gitu. Orang-orang soleh di kuburan ini orang baik menurut kami, orang soleh, dekat sama Allah. Kami minta pertolongan kepada mereka. Kami jadikan mereka sebagai tawasul, sebagai wasilah. Kami ngalap berkah kepada berkah mereka supaya sampai kepada itu logikanya ahli kuburiyun itu gitu. Paham ya? Logikanya ngerti. Jadi kita harus ngerti dulu apa yang di pikiran mereka. Kalau mau memasuki ya ranah diskusi. Jadi kita harus ngerti dulu syubhatnya mereka. Di Al-Qur'an sudah dijelaskan. Perilaku seperti itu adalah perilakunya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebelum-sebelumnya. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang-orang jahiliyah dulu itu bukan orang ateis. Apa ateis? Bukan orang yang nggak kenal Tuhan. Mereka itu kenal Tuhan. Kenal siapa Allah itu mereka kenal persis. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur alam semesta ini. Mereka itu tahu. Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menghidupkan mereka. Allah yang beri rezeki mereka. Di Al-Quran juga disebutkan walain sa'altahum, kalau kamu tanya orang-orang jahiliyah itu, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunna, mereka pasti akan menjawab Allah. Di Al-Quran disampaikan begitu. Jadi mereka bukan orang ateis yang nggak bertuhan. Mereka bertuhan. Mereka nyembah Allah SWT, kenal Allah SWT, cuma mereka menyekutukannya. Nyembah Allah iya, yakin sama Allah iya, tapi di saat yang sama mereka juga menyekutukan Allah dengan apa? Dengan berhala-berhala. Yang berhala-berhala itu sebenarnya adalah wujud dari apa? Orang-orang soleh yang mereka sekutukan itu, yang mereka kultuskan itu. Apa nama berhala di zaman jahiliyah? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu yang paling terkenal, yang senior, berhala senior paling gede-gede. Itu siapa itu? Lata, Uzza, Manat. Ini orang-orang
hidup dulu, yang dianggap soleh dulu. Terus ketika mereka meninggal dunia, masyarakatnya nggak mau diem. Orang ini harus dihargai, harus dihormati. Ya enggak? Harus dihormati. Caranya apa? Caranya dengan apa? Dibuatkanlah patung itu tadi. Hampir dengan orang-orang sekarang. Ada pahlawan A, pahlawan B, dibikinlah patung. Patung itu dinamai ini, itu pahlawan-pahlawan. Jadi ini tradisi jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, sekali lagi ya, bukan orang ateis yang nggak berdoa. Sudah perhatikan. Kakek Rasulullah SAW namanya siapa? Abdul Muthalib. Beliau itu non Muslim. Abdul Muthalib itu bukan Muslim. Kakek Rasulullah SAW. Tapi ngasih nama anaknya, yaitu bapaknya Rasulullah. Siapa namanya ayahnya Rasulullah? Abdullah. Abdullah apa artinya? Hambanya. Ketika Abrahah membawa pasukan gajah datang ke kota Mekah, mau menghancurkan Ka'bah. Juru kunci Ka'bah siapa? Kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Abrahah ini menyita, membegal, merampok 200 ontanya Abdul Muthalib. Diambil 200 onta miliknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah pun datang ke campnya, ke markasnya Abrahah, sambil mengatakan, wahai Abrahah, kembalikan onta-ontaku, ontaku yang kamu ambil itu tolong kembalikan. Kata Abrahah apa? Loh, kamu nggak minta saya suruh menggagalkan penghancuran Ka'bah, kok malah cuma minta apa? Ontanya kembali. Kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil. Aku ini robnya ibil. Aku ini adalah robnya onta. Aku ini pemilik onta. Amma rabbul Ka'bah, adapun Ka'bah ini dia punya rob sendiri, yahmika anhu, yang akan menjaga Ka'bah dari kamu. Apa kata Abdul Muthalib? Ka'bah bukan urusanku. Ka'bah itu punya Rob sendiri, punya Allah sendiri, punya Tuhan sendiri, punya penjaga sendiri. Ya, Abdul Muthalib yakin betul bahwa ada Robnya Ka'bah yang akan menjaga Ka'bah dari penghancuran apa? Abrahah. Dia hanya minta untanya, itu unta milikku, urusanku unta, kembalikan aja kepadaku. Adapun Ka'bah itu bukan urusan. Saya serahkan kepada Robnya Ka'bah. Robnya Ka'bah ini akan yahmihi anka, akan menjaganya dari penghancuran. Akhirnya apa? Allah menjaga Ka'bah. Dalam surah Al-Fil diturunkan apa? Burung. Bukan burung ababil namanya. Ababil itu berbondong-bondong. Bukan, ababil itu bukan nama burung. Ababil itu bukan nama. Itu berbondong-bondong yang membawa batu dari neraka dilemparkan kepada tentara. Musnah semuanya, hancur lebur. Dahulu orang jahiliyah itu udah haji. Mereka udah haji, kita belum haji, mereka udah haji. Kalau kita baca sirahnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu tiap tahun di Mina mendakwai orang haji dari kalangan jahiliyah. Rasul di Mekah waktu itu setiap tahun beliau di Mina, salah satu masyairil haji. Di Mina Rasul itu mendakwai orang-orang haji dari kalangan orang jahiliyah. Mereka tolak. Cuma mereka ketika dalam haji itu mencampurkan dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Jadi mereka bukan menyembah Allah tapi menyembah berhala. Ini kesyirikan.
Kemudian mereka mencampurkan dengan kebid'ahan apa? Mereka tawafnya telanjang. Mereka tawafnya apa? Telanjang bulan. Karena mereka meyakini bahwa pakaian yang mereka gunakan untuk maksiat itu nggak layak untuk dijadikan pakaian untuk tawaf. Di dalam tafsir dikatakan kalau mereka nggak dapat baju baru, baju betul-betul baru dan bagus, nggak dapat, nggak punya, pinjaman juga nggak ada, maka mereka telanjang bulan. Sejahiliyah itu mereka telanjang bulan di sekitar Ka'bah. Tawaf itu sudah mereka lakukan. Jadi sekali lagi, orang-orang jahiliyah itu bukan nggak kenal Allah, mereka kenal Allah, sangat-sangat kenal. Mereka namai anaknya aja hambanya Allah. Mereka sering bersumpah demi Allah, wallah, itu udah biasa. Kekeliruan mereka di mana? Kekeliruan mereka adalah menyekutukan Allah, tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, tapi justru malah disekutukan dengan makhluk tadi. Bisa nabi, ya, bisa nabi, bisa malaikat, bisa orang soleh, bisa apa lagi? Jin, bisa batu, bisa apa? Kayu. Karena Manat dan Hubal itu konon itu batu dan kayu putih yang sangat besar dan kayu rindang. Mungkin kalau sekarang beringin dianggap keramat, itu sudah biasa di masyarakat. Pohon-pohon besar dikeramatkan. Itu nama-nama berhala di zaman jahiliyah zaman itu. Jadi poinnya adalah orang jahiliyah itu bukan ateis yang nggak kenal Tuhan, nggak kenal sesembahan. Mereka kenal Allah, sangat kenal. Tapi mereka tidak mau mengesahkan, mau mentauhidkan, tidak mau mereka menjadikan Allah satu-satunya. Mereka malah menduakan Allah. Maka menduakan bahasanya apa? Menyekutukan, menyirikkan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Ini persis dengan apa yang dilakukan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Sholat iya, Ramadan ini yo poso, maca Quran bentin. Mereka umroh berkali-kali, bahkan haji. Tapi di saat yang lama saya percaya dukun, cek percaya tukang ramah, cek percaya wong pinter, cek ngugemi jimat. Apakah mereka nggak sholat? Sholat. Jadi ini namanya menyekutukan itu begitu. Nyembah Allah iya, selain Allah ya iya. Minta pertolongan kepada Allah iya, minta pertolongan selain Allah dalam perkara yang hanya Allah saja yang boleh, yang bisa, itu iya. Gak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Allah itu allamul ghuyub, maha tahu yang gaib-gaib itu. Kan harusnya nggak nanya ke makhluk, dompetnya hilang, tanya ke dukun, anak hilang, tanya ke dukun. Gitu, ada musibah tenggelam di laut atau di sungai, mayatnya nggak ketemu. Tim SAR nyari kemana-mana nggak ketemu, larinya kemana coba? Dikira dukun itu tahu perkara yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Gak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Tapi mereka datang juga ke dukun. Konon ini mandi, oke, akhirnya mesti akhirnya ikuti syaratnya dukun, cari bantal, cari guling, mayatnya pulang di atas bantal. Jadi talbis semua adalah tipu daya setan dan jin dan iblis. Orang yang percaya dukun 40 hari sholatnya tidak diterima. Man ata'arraf atau kain fasaddaqahu ma yaqul, ya faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad lam tuqbal sholatuhu 40 yawman. Jadi dia telah kufur dengan ajaran Nabi Muhammad dan dia tidak diterima sholat. Sholatnya sah, dia tiap hari sholat sah, tapi nggak diterima, nggak nyampe kepada Allah SWT.
Tuh bahaya sekali. Orang yang minum khamr juga begitu, yang mabuk, minum keras, sholatnya tidak diterima Pak. Padahal sholat itu kalau diterima Allah, satu sholat aja, itu udah menggaransi kita pasti masuk surganya Allah. Tapi kita nggak ngerti sholat kita yang mana. Ini boleh ditolak 40 hari, kali 5 kali sehari, 17 rakaat. Ditolak sama Allah SWT, nggak nyampe. Rugi, sangat-sangat merugi. Ini tradisi yang pertama. Oke, tolong bisa dipahami ya, bahwa yang kita pelajari ini memang sangat relate dan fakta dengan apa yang di masyarakat kita. Supaya kita ngerti bahwa memang yang ditiru mereka ini sebenarnya bahaya. Itu tradisinya bukan tradisi Islami, tapi tradisi jahiliyah. Menjadikan orang soleh sebagai apa tadi? Wasilah. Menjadikan orang soleh sebagai syafaat. Orang solehnya udah mati. Kalau orang solehnya masih hidup, boleh nggak? Orang solehnya masih hidup, boleh. Minta didoakan, menjadikannya sebagai wasilah, itu doa. Pak Ustadz tolong doakan saya. Karena kita anggap orang itu sebagai orang soleh. Ibu kita itu orang soleh, yang doanya bisa dikabulkan oleh Allah SWT, bapak kita. Itu da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya itu mustajab, sangat dikabulkan. Jadi minta doa kepada orang-orang yang soleh itu asal masih hidup, asal masih hidup. Ketika orang soleh udah wafat, ya nggak boleh menyebut namanya. Jangankan para ustadz, para kiai yang meninggal, para wali meninggal, Rasulullah Muhammad SAW aja nggak boleh. Sekelas Rasulullah aja nggak boleh dijadikan apa? Wasilah ketika beliau udah wafat. Dan itu nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman itu nggak pernah. Setelah Rasul wafat, manggil-manggil nama Rasul. Padahal yang paling terpukul dengan wafatnya Rasulullah, yang paling kehilangan dan sulit move on atau apa? Pulih atas kematian Rasulullah siapa? Rasulullah SAW siapa? Sahabat dibanding kita. Umar bin Khattab saja ketika mendengar Rasul wafat, beliau menghunus pedang. Siapa yang bilang Rasul wafat, tak penggal kepala. Karena Umar saking cintanya kepada Rasulullah, nggak yakin kalau Rasul itu wafat. Rasul itu kata Umar seperti Musa yang pergi 40 hari, nanti akan kembali lagi. Kemudian Abu Bakar mengingatkan Umar, Rasulullah itu Muhammad SAW itu seperti yang lain, manusia yang lain. Afa immata au qutila, apakah Rasul ketika meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu akan berbalik arah? Kata Abu Bakar begitu. Akhirnya Umar bin Khattab baru tersadar. Saking cintanya, saking kehilangannya. Tapi itu tidak menjadikan Umar bin Khattab terus datang ke makam Nabi, ngambil tanahnya Nabi, bawa pulang. Terus ketika berdoa manggil-manggil nama Rasulullah, yang nggak diajarkan Rasulullah nggak dilakukan sama para sahabat. Padahal mereka itu ngompet luar biasa. Mereka nggak menyimpan barang-barang peninggalan Rasulullah terus jadikan sebagai jimat atau tempat atau alat, ya, alat berkah. Rambut Nabi diambil umpama, atau baju Nabi, atau barang pecah belahnya Nabi, nggak ada. Karena itu nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka stop. Kaum yang taat, kaum yang betul-betul memahami apa yang dimaui oleh Rasulullah SAW. Ya, kita ini harusnya begitu.
Tiap Ramadan kayak gini mesti ada yang jualan air celupan rambut Rasulullah SAW, di endorse oleh para artis. Laku air segini 1 juta, air sebotol segini 1 juta, 2 juta, dihapus itu, dihapus, itu bohong. Siapa yang tahu, yang menjamin bahwa itu rambutnya Rasulullah SAW? Kalau itu pun rambutnya Rasulullah, masa kalau itu benar, kan nggak boleh dijadikan sebagai alat berkah seperti itu. Alat berkah dengan Rasulullah yang sudah wafat itu dengan mempelajari ajaran beliau, ya, memahami sunnah-sunnah beliau dan mempraktekkan, mengamalkannya semampu kita. Itu cara kita ngalah berkah kepada Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Ini bukan kok terus ke museum-museum, ya, dan itu semua tidak ada yang valid sampai ke Rasul. Terus yang kedua, ini ya, ini yang pertama tadi, bahwa mereka orang-orang jahiliyah menjadikan orang soleh sebagai wasilah, tawasul. Terus tawasul yang benar pripun? Tawasul yang boleh, yang benar itu bagaimana? Ya tawasul yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi ya. Kalau ke orang, maka orang itu harus masih hidup. Itu tawasul. Minta doanya tadi. Nitip doa. Tolong doakan saya. Mungkin dia sedang umroh. Mungkin dia sedang kalau anak itu orang tuanya rajin sholat malam, Bu tolong doakan saya di setiap sholat malam. Ibu juga begitu, orang tua juga begitu. Tolong doakan orang tua. Itu boleh tawasul kayak gitu. Tawasul dengan orang-orang yang masih hidup dengan doanya mereka. Tawasul yang nggak boleh adalah kepada orang mati. Kemudian kalau berkah itu hanya boleh kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Jadi ketika Rasul masih hidup itu disebutkan dalam sebuah riwayat, air wudhu Nabi itu nggak pernah jatuh ke tanah, kecuali ditampung oleh tangannya para sahabat. Bahkan ketika beliau meludah, ludah beliau itu selalu jatuh di tangannya para sahabat. Karena memang air wudhu, air ludahnya Rasulullah itu adalah air yang penuh berkah. Bahkan Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar, ketika Rasul pasrahkan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib, ternyata Ali bin Abi Thalib dicari Nabi nggak ada. Nabi mau siaga, mau apel siaga. Aina Ali, di mana Ali? Ali nggak ada. Dilaporkan bahwa Ali bin Abi Thalib waktu itu matanya kena romat. Romat itu mata merah belek. Rasul minta suruh ke sini, Ali suruh ke sini. Lalu Nabi pegang matanya Ali, lalu diludahi. Ini jangan ditiru ya. Diludahi oleh Rasulullah SAW, fabaria. Langsung saat itu juga mata itu berubah menjadi normal, merahnya hilang, sakitnya hilang. Dan Ali pun terima. Ali pun ridho. Ya, Rasul ketika masih hidup itu dingalah berkah seperti itu. Para sahabat kalau punya anak kecil baru lahir di usia 7 hari, mau dia akikoi juga sering membawa anak-anak bayi mereka supaya hanya untuk dipangku oleh Rasulullah, untuk ditahnik dengan kurma yang dikunyah-kunyah oleh Rasulullah sampai liurnya Rasulullah masuk ke mulutnya bayi tersebut sehingga menjadi barokah untuk anak tersebut. Tapi ketika Rasul sudah wafat, aktivitas itu semua sudah selesai. Tidak ada satupun yang mereka. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, kan Rasulullah kan dimakamkan di kamarnya Aisyah. Idza mata nabiyyun fadufina fi makani wafatihi. Seorang nabi itu jika meninggal dunia maka dimakamkan di tempat dia meninggal. Nah, Rasulullah meninggal di atas pangkuan istrinya Aisyah, di kamarnya Aisyah di samping Masjid Nabawi. Tiap hari
Aisyah lihat makamnya Nabi di kamarnya itu sedih, dan akhirnya apa? Aisyah minta supaya ditembok. Kalau jenengan ada nyimak di sirah itu supaya ditembok, karena Aisyah ini nggak tahan lihat makam Nabi setiap hari, rindunya itu membuncah, dan terus akhirnya ditembok. Dan ketika di tembok itu disisakan satu pintu atau jendela, sehingga Aisyah itu kalau kangen masih bisa buka nekok makam. Sampai kamar itu penuh dengan jasadnya dua sahabat, karena di kamarnya Rasulullah wafat itu dimakamkan Abu Bakar As-Siddiq, dimakamkan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ada satu makam yang masih kosong, itu diperuntukkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang nanti akan turun ke dunia membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa dimakamkan di samping itu. Nah, ketika udah penuh begitu, Aisyah minta ditutup total, udah nggak mau nengok-nengok lagi, udah nggak kuat. Jadi lihat itu, bukannya malah terus dikei lampu-lampu, kembang-kembang, kayak kamar pengantin, kayak fotonya Rasulullah digambar. Itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Kalau memang layak dan memandang layak, Rasul paling layak. Ya, manusia yang terbaik di muka bumi, nggak ada manusia yang lebih baik dari beliau. Ya, harum keringatnya. Ada yang di sini keringatnya harum? Harum menurut dirinya sendiri-sendiri. Keringatnya Rasulullah itu sampai ditaruh para sahabat dulu di botol untuk parfum, jemaah. Itu Rasulullah. Jadi kalau kita mengenal pribadi dan fisik Nabi itu, makin cinta kita sama beliau, ya, makin loyal kita sama beliau dan ajarannya, nggak ragu sedikit pun. Kita makin rindu sama beliau, pengen ketemu sama beliau nanti di telaganya beliau di akhirat, di padang mahsyar nanti. Kenali itu. Maka orang-orang yang mendampingi beliau Rasulullah SAW juga orang-orang yang kelasnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mereka memang minim dosa, minim kesalahan. Orang yang kalau diperintah sami'na wa ata'na, kalau dilarang juga sami'na wa ata'na, mantep derek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa kita ini nggak diciptakan Allah di zamannya Rasulullah SAW. Kita banyak salah. Dan Rasul itu tahu siapa yang di sekeliling beliau itu dosanya apa, munafik bukan. Itu Rasul ngerti. Karena apa? Diberitahu oleh wahyu. Ini loh munafik, ini munafik. Coba kita, seandainya kita berandai-andai umpamanya kita dihidupkan di zaman Rasulullah Muhammad SAW gitu, dengan kualitas kita seperti ini, mau nggak kita berdekatan dengan Rasulullah SAW? Mungkin kalau saya mah delik. Karena apa? Rasul tahu kita ini seperti apa, ini munafik, dia terus tahu. Makanya yang mendampingi beliau, yang menjadi sahabat beliau adalah orang-orang yang hebat, al-muhajirin wal ansar, yang kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Mungkin kita, kalau saya pribadi, mungkin kalau saya delik, mungkin kalau delik di belakang tembok atau apa, karena malu melihat kualitas diri kita seperti ini, banyak dosa diulang-ulang, gak kapok-kapok, dibaleni lagi, diulangi terus, iman juga nggak seberapa. Rasul takutnya turun ayat nyebut jenenge Hasan gitu, nyebut nama-nama kita. Rasul itu pernah menyimpan rahasia, dan rahasia ini disampaikan kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Maka julukan Hudzaifah bin Yaman itu apa? Sahabat yang menjadi penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Rasul itu nyebut nama yang munafik itu siapa.
Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mendekat ke Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk yang disebut Nabi Muhammad SAW itu munafik? Umar bin Khattab loh mengkhawatirkan dirinya kalau dia termasuk barisan orang yang disebut rahasia yang disampaikan kepada satu sahabat, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu tadi. Sekelas Umar bin Khattab, khalifah terbaik di muka bumi. Di zamannya itu tidak ada kezaliman, tidak ada kelaparan, semua tertangani. Khalifah yang sangat zuhud, yang ditakuti oleh dunia waktu itu, Persia dan Romawi takut semua. Coba dengan baca kisah Umar bin Khattab masuk Palestina itu, bumi Syam itu orang-orang Romawi udah pada takut semua. Kalau pemimpin Islam orangnya kayak gini, udah pasti Islam itu jaya. Ya. Umar masuk dengan maulanya itu Salim, naik kuda atau naik keledai itu. Bukannya Umar yang di atas keledai, tapi Umar yang nuntun keledainya masuk ke negeri Syam. Orang-orang kafir menyangka yang di atas keledai itu, yang di atas kendaraan itu adalah Umar. Oh, tampaknya kayak gitu. Mereka salah bahwa Umar adalah yang memegang tali kendali binatang. Begitu tawadhunya, nggak gengsi, sehingga mereka mengatakan kalau pemimpin Islam kayak gini, maka Islam pasti akan menang dimanapun berada. Ya. Kemudian ada utusan datang ke markasnya Umar waktu itu di Syam. Umar waktu tidur bangun itu galer-galer semua badannya karena tidur di atas apa tikar yang sederhana, tikar yang kalau dipakai itu tidur itu bekas, bukan tikernya para pejabat, para penguasa. Sehingga utusannya Romawi waktu itu merasa seperti ini ternyata ya gaya hidup para khalifah Islam, pantas jika mereka mendapatkan kemenangan di mana-mana. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita pahami dulu tradisi yang pertama ini ya, bahwa orang-orang jahiliyah zaman dahulu seperti itu cara beragamanya. Seperti itu cara beragamanya. Nah sekarang kalau kita melihat fenomena saudara kita kaum muslimin yang seperti itu, sebutkan ayat ini bahwa gaya hidupmu, cara beragamamu itu persis seperti yang Allah sebutkan ini. Mana butuhum iyo, kowe ngaku gak nyembah mereka. Kamu ngaku apa tadi? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka hanya mendekatkan diri kamu kepada Allah. Jadi secara gak langsung mereka apa? Menyerupakan Allah seperti para penguasa yang ada di dunia, yang kalau kita nggak melalui ajudannya, kalau kita nggak melalui wasilah, nggak bisa ketemu. Kita harus bikin proposal dulu. Kalau ingin di ACC oleh bupati atau atasan atau pejabat negara gitu, kita harus punya orang dalam dulu. Itu kalau penguasa dunia, kalau ingin tembus permintaannya. Dianggapnya Allah seperti itu. Mau doa langsung sama Allah itu nggak pede, nggak yakin, tidak percaya diri. Kalau doanya didengar, doanya akan dikabulkan Allah, mereka nggak percaya diri. Akhirnya apa? Minta tolong kepada orang-orang yang dianggap dekat sama Allah tadi. Dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan orang-orang wali. Jadi mereka secara tidak langsung menyamakan Allah, menyerupakan Allah seperti para penguasa yang ada di dunia. Para pejabat itu kan enten petugas protokol. Terus ada siapa lagi? Ada asisten pribadi, ada sekretaris pribadi. Gimana? Kalau kita mau ketemu nggak bisa, kudu nembusi ini.
baru diatur nanti piye caranya ketemu bisa berhadapan. Allah nggak butuh itu. Allah mengatakan bahwa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang aku, jawablah aku dekat. Allah nggak nyuruh Nabi jawab. Fa inni qarib, Allah sendiri yang jawab. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan, aku jawab, kata Allah, doanya orang yang mau berdoa. Langsung aja, langsung doa. Jangan melalui wasilah-wasilah yang dilarang. Wasilah yang dibolehkan tadi apa? Orang soleh masih hidup. Wasilah yang dibolehkan yang kedua apa? Amal soleh. Maka nanti pas berbuka puasa itu momen waktu, salah satu dari waktu-waktu mustajab dikabulkannya doa. Karena apa? Kita udah selesai beramal soleh, puasa, kita nggak makan, nggak minum. Makan minum itu boleh loh, nggak haram. Tapi kita milih nggak makan, milih nggak minum, milih nggak melakukan hal-hal yang nggak boleh di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena lillah. Masa Allah mau menyia-nyiakan? Maka puasa nanti kan di akhirat kan memberi syafaat ke kita. Dia bilang apa sama Allah? Hamba-Mu ini ya Allah udah mau menahan diri dari makan, minum karena puasa untukmu ya Allah. Jadi jangan dilewatkan pas buka. Salah satu doa mustajabah indal iftar, ketika kita buka puasa. Buka puasa ini paling cocok bukber, buka bersama itu yuk. Ingatan ini di masjid kajian. Jangan bukber di luar, berbukber gak sholat maghrib. Mergo bukber itu pundi? Neng warung, neng resto, neng waduh. Restone ra enek musolane, ra enek masjid, enek telun-telan gak cukup. Akhirnya apa? Gara-gara perkara yang mubah, iftar jamaah kan mubah, nggak sunnah juga. Terus sampai meninggalkan yang wajib. Apa wajib itu? Sholat maghrib berjamaah. Kok bar maghrib ya langsung mulai ngobrol karo itu sampai isya masuk, ya ora sholat isya. Bersolat isya tarawih, yura tarawih. Ini namanya fikih prioritasnya nggak masuk. Mengorbankan hal yang penting, yang afdol hanya untuk memenuhi undangan makan bersama. Jangan sampai seperti itu. Apakah nggak boleh? Boleh. Bukber itu monggo boleh, tapi yang penting harus diopeni, dijaga. Oke, kita makan di luar, sholat maghribnya di mana? Terus kita nanti sholat isya berjamaah di mana? Lanjut tarawih di mana? Gitu. Sekiranya pulang ke rumah, nyukup waktu enggak? Bukber itu kota Mangu, ya Allah. Sarangan, ngopo, sate kelincinya besok, mengorbankan yang wajib, yang afdol tadi. Jangan gitu. Ini Ramadan jangan dibuat mainan, jangan dibuat nutupi hawa nafsu, nuruti hawa nafsu seperti itu. Ini bukber sing afdol itu di masjid kayak gini, terkumpul banyak manfaat. Kita sambil nunggu adzan. Ya, sambil nunggu adzan, nunggu makanan tersedia, kita bisa berdoa masing-masing. Gak harus menghadap kiblat. Kita bisa merenung, kita bisa membatin, ya, doa yang terbaik yang pengen kita panjatkan kepada Allah, minta apa saja. Dan setelah itu bisa sholat maghrib berjamaah, itu yang paling utama.
Jangan sampai laki-laki nggak bisa sholat jamaah di masjid. Ngoten nggih. Jadi insya Allah program kita selama Ramadan ini Selasa, Sabtu jangan dilewatkan nggih, jadwalnya diingat-ingat. Selasa ini di sini, Rabu depan di Gondang Masjid Al-Ikhlas. Kalau bisa punya bukunya supaya bisa ngikuti, gak hanya ciciping mau ngaji kuping, tapi juga mengikuti. Insya Allah ini bermanfaat kalau kita ketemu sama orang-orang kuburiyun itu sehingga gaweane teng kuburan keramat nih. Dan insya Allah dilanjutkan dengan apa? Iftar jama'i oleh yang ketempatan di situ. Nah, kita jangan lupa juga mendoakan bagi orang yang sudah menyiapkan buka puasa untuk kita. Siapa yang ngasih buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa, dan tidak berkurang sedikit pun, ya, tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Double pahalanya. Kalau kita mau ngasih man aftara shaiman, orang yang mau buka puasa, maka alhamdulillah ini berlomba-lomba tahun ini sampai ada dua jamaah, ya ada dua jamaah, Mas Anto sama Pak Gino itu nggak kedapatan tempat, mau dia udah daftar tapi nggak dapat tempat karena udah full di booking sama jamaah semuanya. Mari kita istiqomah ini supaya kajian ini supaya runtut 2, 3, 4 dan seterusnya. Walaupun hujan diusahakan, diusahakan. Insya Allah ustadznya juga mengusahakan. Sesibuk apapun kita datang. Ustadznya insya Allah juga sibuk, tapi tetap datang. Jadi jangan dikira sing sibuk namun panjenengan akhirnya mboten tumut kajian rutin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini semoga bisa difahami. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan tradisi yang kedua pada kesempatan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Adzan jam berapa ini? 17 berapa? Berapa ini? 54. Mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan dibuka pertanyaan sambil nunggu kajian, santai mawon, sambil nunggu adzan apa? Tentang puasa mungkin menawi wonten. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gosok gigi pakai odol, nggih. Lah ajeng pakai nopo Pak? Kalau nggak pakai odol pakai apa? Oh nggih. Boleh, jawabannya boleh, asal tidak menyengaja untuk menelan pasta giginya. Pasta gigi enten rasane to nggih. Mentol, semriwing. Kalau itu nggak sengaja tertelan, tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan adalah sengaja dikumur-kumur, godolanan. Ya, emang niatnya adalah untuk menelannya, ini bisa membatalkan puasa. Jadi walaupun puasa tetap gosok gigi. Jangan pakai dalil luhumu famis shaim, baunya mulut orang puasa itu atyab indallah min rihil miski, lebih harum aromanya ketimbang kasturi.
itu indallah ya. Aroma itu di sisi Allah lebih harum daripada kasturi, iya. Tapi kalau di sisi teman-teman kita yo bacin, yo busuk, ya jangan. Tetap apa? Tetap dijaga. Syukur pakai kayu napa nika? Kayu siwak. Kayu siwak itu kayu khusus. Kayu khusus adanya cuma di Timur Tengah niku, di Saudi biasanya. Atau di sini di toko-toko herbal. Jangan pakai kayu melanding nggih, rontok. Kayu siwak itu khas, aromanya bahkan bisa menyerap bau tidak enak di mulut kita, ajib banget, kayu ajaib itu. Tapi yang masih basah kalau bisa. Kayu siwak yang ada di kita itu rata-rata kayu sing wis garing-garingnya. Ampun sing ngeten niku, terus gosok-gosok malah gusine sing rusak nggih. Cari yang masih bagus, masih basah, rutop minas siwak. Jawabannya Pak Surati ya, masih apa? Atau boleh dilakukan gosok gigi dengan odol pasta gigi walaupun kita sedang puasa, dengan syarat apa tadi? Tidak menyengaja menelannya dan tidak ada niatan untuk menelannya. Adapun kalau tidak sengaja maka tidak masalah, dilanjutkan mawon. Terus ini ada yang WA saya, menghirup Vicks inhaler, ini usum pilek, pakai Self-Care, boleh nggak Ustaz? Self-Care itu apa? Fresh-Care, oh Self-Care. Fresh-Care boleh, pakai Vicks inhaler boleh, pakai Vaporub boleh, pakai apa itu? Remason boleh nggak? Boleh, asal nggak ditelan remasonnya gitu. Suntik boleh, asal bukan suntik untuk penahan lapar, penahan haus. Donor darah boleh. Pakai itu semprot untuk asma itu, yang sakit asma, sakit nafas boleh, karena itu kadarnya tidak seberapa kata para ulama. Tidak masalah. Ya. Yang dilarang adalah pakai infus. Infus itu bisa membatalkan puasa karena bisa menggantikan makan dan minum. Wah, ini ada yang WA lagi nih, bareng ini Abu Galang. Tolong tentang sutro. Tolong jelaskan ini tentang sutro. Ini masih ada waktu 5 menit insyaallah. Tolong perhatikan nggih. Sutroh sholat itu hukumnya wajib. Sutroh sholat itu apa? Penghalang di bagian depan kita yang menghalangi antara kita dengan kiblat. Jadi kalau kita sholat jamaah maka imamnya yang harus ada sutrohnya. Kalau kita jadi makmum maka sutroh itu sudah diambil alih oleh imam. Nah, kalau kita jadi makmum jamaah kok batal, ya wis lewat aja. Makmum jamaah gak oleh nyegat, dicegat, sasak mawon. Karena sutrahnya udah diambil oleh imam, sutratul imam, sutratul makmum. Tapi kalau sholat sendirian, maka harus ada pembatas yang ada di depan sholat kita. Ini saya contohkan, semoga semakin bisa dipahami. Jadi Rasulullah SAW ketika sholat di padang pasir, sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasul itu sampai menderumkan ontanya. Jadi ontanya itu dipaskan bagian barat, bagian kiblat, terus diderumkan. Terus Nabi Muhammad SAW itu sholat menghadap onta itu, menghadap kiblat, terus ontanya menjadi sutrohnya beliau.
antara kepala beliau dengan sutro itu nggak nempel, tapi ada batas, ada gang. Kata Nabi itu mamarusat, seandainya kambing lewat itu bisa. Jadi ampun mepet banget, ampun aduh banget, tapi diperkirakan ambing cempe ini oleh anak kambing itu bisa lewat, diperkirakan sendiri. Jadi mepet ya ora bener, terlalu renggang ya nggak bener. Yang bener adalah mamarusat, kambing bisa lewat. Terus Nabi pernah menancapkan anazah, anazah itu tongkat kecil. Ya, kemudian Nabi menghadap tongkat itu. Nah, kalau kita perhatikan Masjid Nabawi yang pernah ke Nabawi ke Madinah itu isinya apa? Masjidnya apa? Cagak-cagak, tiang-tiang. Masjid yang lama itu kan cuma yang dalam itu tiang-tiang. Jadi para sahabat sering menjadikan tiang itu sebagai sutra. Jadi jamaah di zaman Rasulullah itu tiri-tiri gitu. Yang depan menjadi sutra, yang di belakangnya terus ke belakang terus. Kemudian menjadikan cagak itu sebagai tiang itu sebagai sutrahnya. Ini hukumnya wajib. Dalilnya diantaranya adalah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah ada seorang yang sholat dan tidak ada sutrah di depannya sama Umar karena Umar itu kuat, badannya besar. Dicekiwing ke atas kucing dia, digeret, dicedak gitu. Jadi sutrahnya ada di depannya, mungkin tembaknya di sini gitu. Sama Umar digeret gitu. Umar kuat gitu, jenengan ampun coba-coba. Jadi sampai diangkat sama Umar gitu. Cedak gitu sutra. Santri juga begitu, saya instruksi ke ustaz muda. Santri yang nggak pakai sutra dicengkiwing kayak cing. Alhamdulillah santri udah paham tentang sutra. Sutra ini hukumnya wajib. Taunya apa fungsinya? Fungsinya supaya kita itu ngerti area mana yang harus kita sterilkan, area mana yang boleh kita bebaskan. Kalau kita punya sutra, kita sholat di sini, orang mau lewat sini yuk kita biarin. Karena kita udah tahu persis sutra pembatas ini. Kalau lewat sini baru kita tahan. Nekat, kata Nabi falyuqatilhu, perangi dia. Jangan sampai sholat kita itu kelewatan depannya sama orang, karena itu mengurangi kesempurnaan pahala sholat kita. Kecuali sholat jamaah ya, sholat jamaah kita jadi makmum, maka orang kok batal dari sana wudunya di sana, orang dari sini wudunya di situ, ya udah lewat aja, nggak perlu biak-biak mundur, nggak perlu, lewat aja udah. Kalau jamaah sutrohnya fokusnya di imam, makmum sudah diwakili sama imam. Imam ini kalau dilewati anjing hitam atau khimar keledai atau wanita yang sudah dewasa haid, batal dia. Karena sholat kita akan dibatalkan 3 orang jika dilewati depannya. Apa itu? Wanita yang dewasa, wanita haid, kemudian anjing hitam, kemudian khimar keledai. Nah, di sini nggak ada keledai ya. Wujudnya keledai apa yang nggak ada yang tahu. Anjing hitam juga hampir nggak ada. Wanita dewasa mungkin. Tapi alhamdulillah masjid kita tidak masukkan. Mau batal semuanya. Gitu ya. Itu tentang sutra. Tarjihnya atau pendapat yang rajih adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka kita harus ngerti perkara-perkara seperti ini supaya pelaksanaan sholat kita lebih mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah Sabtu sore yang akan datang di Masjid Al-Ikhlas Gondang. Insya Allah Taala semoga kita diberikan kemudahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.